Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Faz here. Good morning, everyone. I'm so sorry for being late to reply your answer about the question that I shared to you in a few days ago, and I really appreciate it to the students that had shared your answers. Ananda Ihsan Alif Sidki from class 5A, yeah. And let's discuss it now from the Ihsan's answer, ya. Jadi kita akan membahas kembali soal yang Bapak kirim kemarin, soal bahasa Inggris, karena di OSN itu nanti ada juga soal-soal yang bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan nanti soal-soal ini juga muncul kembali karena soal-soal ini Bapak ambil dari OSN sebelumnya. Jadi kemungkinan ada beberapa soal yang akan keluar dengan soal yang sama nih bahasa Inggrisnya. But don't worry about the English questions or English word or English sentence. You don't need to worry about it because if we look at the rule atau kita lihat peraturannya, you might bring your dictionary. Kamu bisa untuk membawa kamus ya, kamus yang buku, a book dictionary, not from Google Translate or mobile dictionary, not, tapi buku yang translate, dictionary, dictionary yang buku gitu, buku dictionary, buku kamus bahasa Inggris. Jadi kamu bisa bawa itu ke dalam ujian gitu. Jika kamu tidak mengerti satu kata, kamu bisa langsung cari gitu ya. Tapi don't worry about it. Tapi untuk memahami soal bahasa Inggris, kita tidak perlu sebenarnya untuk mentranslate semuanya, ya. Tidak perlu mentranslate semuanya. Tapi kita harus pahami konteksnya saja, gitu ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada awal-awal gitu. You don't need to translate all the sentences, but you just need to you require to know or understand the whole meaning. Not the whole meaning, but the ibaratnya seperti yang umum-umumnya saja. Jika kamu misalnya contoh soal nomor 1 kita bahas langsung. Microorganism has a role in the manufacture of a source or gitu. Kalau kita translatein nanti itu akan lama, makan waktu ya. Tapi kalau kita pahami aja soalnya yang dimaksud dengan ini apa maksudnya ini? Mikroorganisme ya. Berarti mikroorganisme, berbicara tentang mikroorganisme. Source. Cari kata yang lebih yang menekankan pada pertanyaan, misalnya source itu. Source itu apa? Kecap, pembuatan kecap ya. Jadi mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kecap adalah apa kira-kira? Apakah Rhizopus oryzae atau Neurospora cytophilia atau Streptococcus lactis atau Aspergillus wenti? Jawabannya apa kira-kira ini? Kalau kita mengacu ya, kita coba. Rhizopus oryzae itu apa sih sebenarnya? Rhizopus oryzae itu adalah mikroorganisme yang memiliki peran untuk dalam pembuatan apa kira-kira? Pembuatan tempe ya. Rhizopus oryzae itu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. Sedangkan Neurospora cytophilia itu untuk membuat apa kira-kira? Ini sama dengan mikroorganisme juga. Itu pembuatan oncom. Ya, diingat ya. Neurospora cytophilia itu mikroorganisme yang berperan untuk pembuatan oncom. Sedangkan Streptococcus lactis itu adalah mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan mentega, ya. Streptococcus lactis itu mikroorganisme yang memiliki peran dalam pembuatan mentega. Sedangkan Aspergillus wenti adalah mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kecap. Jadi jawabannya adalah A. Jadi jawaban Ihsan dalam pertanyaan nomor 1 adalah betul. Jawabannya Aspergillus wenti. Aspergillus wenti karena dia adalah sebuah mikroorganisme yang
memiliki peran dalam pembuatan kecap? Jawabannya betul. Ini Aspergillus wenti. That's correct. Nomor 2. How the psychology of goldfish is. Jadi maksudnya gini, bagaimana psikologi dari ikan mas goldfish beradaptasi katanya. Kita harus paham dulu, ikan mas itu berasal dari mana? Ya, ikan mas itu berasal dari apa? Dari air tawar. Jadi kita harus kembali lagi mengingat kenapa atau bagaimana sih sebenarnya adaptasi ikan-ikan tawar itu, gitu. Bahwasanya ya, Ananda semuanya, ikan yang hidup di air tawar itu memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi. Ya. Jadi, karena memiliki osmosis yang lebih tinggi, maka air yang akan masuk ke dalam sel itu maka dia akan banyak sebenarnya. Nah, kalau kita kembali lagi untuk mengingat bahwasanya ikan-ikan air tawar itu ikan-ikan itu bisa beradaptasi untuk mengurangi air agar tidak berlebihan dengan cara sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin yang encer. Jadi jawabannya adalah drink a little and pass a lot of urine. Jawabannya adalah C. Jawaban Ihsan betul lagi. Jadi harus ingat ya, fisiologi dari goldfish atau ikan mas. Ikan mas kan di air tawar gitu ya. Jadi air tawar itu karena dia memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi ya. Jadi bagaimana supaya air itu supaya tidak berlebihan masuk ke dalam tubuh ikan-ikan tersebut. Ikan itu biasanya melakukan adaptasi, yaitu dengan sedikit minum. Walaupun mereka dalam air, tapi mereka minumnya sedikit dan banyak memproduksi urin yang encer biasanya itu. Ya. Nomor 3, the part of the respiratory organ which is composed of cartilage rings adalah apa? Jika ditanya itu adalah bagian dari organ pernapasannya, jadi maksudnya gini, bagian organ pernapasan yang tersusun dari cincin tulang rawan, ya, dari cincin tulang rawan, cartilage rings. Cartilage ring itu cincin tulang rawan. Kita lihat kembali jawabannya, A, B, C, D. A. Trakea. Trakea itu apa? Trakea itu adalah rongga atau bukan rongga maksudnya. Trakea itu adalah batang tenggorokannya. Batang tenggorokan ini, batang tenggorokan itu tersusun dari cincin tulang rawan. Terdapat juga silia untuk menolak debu. Nah, jadi misalnya antum berkegiatan di luar gitu, di luar ruangan yang dimana kondisi daerah tersebut banyak debu gitu misalnya. Nah, kenapa ada beberapa orang yang tahan dengan debu tersebut, tidak batuk, dan ada yang beberapa orang yang hanya sekedar sedikit aja kena debu langsung batuk. Berarti itu terjadi pada silia. Silia itu berfungsi untuk menolak debu atau memberantas debu atau menghalangi debu ya, supaya tidak masuk ke tenggorokan. Jadi kalau misalnya silia bagus gitu, biasanya dia mampu untuk menolak debu-debu tadi gitu. Tapi kalau misalnya silia tidak mampu menolak debu, maka dia akan batuk. Dan trakea ini atau batang tenggorokan ini, dia itu tersusun dari
cincin tulang rawan gitu ya, atau cartilage rings. Oke. Lalu bagaimana dengan pleurea? Pleura itu adalah selaput pembungkus paru-paru ya nak. Dan nose atau hidung ya, hidung itu ya kita tahu hidung kan terdapat rambut hidung, kapil udara dan lapisan lender ya. Dan alveolus itu adalah gelembung halus pada paru-paru. Jadi jawabannya adalah trakea. Jawaban Ihsan betul lagi. Nomor 4. An object is pushed by a horizontal force of 10 Newton. So the object moves with an acceleration of 2 meter per second. The object mass is. Nah, ini kita kembali lagi pada hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua. Jadi kalau antum sudah belajar tentang hukum Newton kedua, yang dimana F sama dengan M kali A, ya. F dengan M kali A. Kita lihat jawabannya Ihsan ya. F dengan kali A jika ditanya adalah massa, the object mass is M, berarti M sama dengan F per A atau F dibagi A gitu ya. Massa sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5 kg, betul. Jawabannya 5 kg. Jawaban Ihsan betul lagi. Nomor 5. A bus is traveling at speed of 72 km per hour for 5 minutes. The distance covered by the ALS bus in 5 minutes is. Nah, ini kan sebuah bus ya, bus melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 menit. Jadi ditanya jarak bus ALS. Kalau antum mau ke Sumatera, biasa itu busnya ALS ya. ALS itu antar lintas Sumatera. Jadi bus ALS itu kalau bahas bus ALS. Jadi jarak tempuh bus itu dalam waktu 5 menit adalah apa? Nah, kita kembali lagi bahas itu. Jawabannya Ihsan ya. Speed equal distance per time, speed 72 km per hour and time 5 minutes. Nah, nih Ihsan, sedikit masukannya Ihsan ya. Kalau misalnya kita membuat kalimat kata-kata plural dalam bahasa Inggris, itu kan artinya jamak atau banyak ya. Jadi misalnya five itu kan lebih dari satu kan, plural itu kan lebih dari satu ya. Singular satu. Nah, jadi kalau misalnya plural, jadi harus ditambahkan s ya, 5 minutes, ya, minutes, 5 minutes. Jadi harus tambah s ya. Jadi kalau misalnya untuk tertarik dalam bahasa Inggris harus aware about it gitu ya. Cover time 2 hours. Jadi betul, harus di coverkan dulu karena dia satuan waktu kecepatannya 72 km per jam, sedangkan ini waktunya adalah 5 menit. Jadi harus kita coverkan ke dalam waktu jam gitu ya. Jadi 5 per 60 gitu. Jadi jarak ini tanya adalah jarak. Jadi jarak adalah jika antum ingat V sama dengan S per T, jadi misalnya jarak itu adalah S sama dengan V kali T gitu. Kecepatan dikali T adalah waktu. Jadi 72 dikali 5 per 60, jawabannya adalah 6 km. That's correct ya. Jawabannya Ihsan betul lagi. Hebat Ihsan ini. Selanjutnya nomor 6. The part of the plant that passion absorb nutrition from the soil is. Jadi bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap serat zat hara katanya. Zat hara dari tanah adalah apa? Jawabannya adalah root atau akar ya. Jawaban Ihsan betul lagi. Kenapa root? Karena Pak, kan akar itu menyerap air dari tanah. Jadi fungsi akar itu bukan hanya menyerap air saja ya, tapi fungsi akar itu juga menyerap zat hara. Ya. Jadi antum harus ingat, fungsi akar itu juga menyerap zat hara. Lalu fungsi batang apa? Jika ada pertanyaan seperti itu ya, fungsi batang apa gitu. Jadi fungsi batang itu berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan sebagai tempat dan juga sebagai tempat pengangkut
pengangkut hasil fotosintesis. Daun, leaf, apa? Daun itu berfungsi untuk sebagai tempat berfotosintesis, ya. Sedangkan bunga untuk apa? Bunga itu untuk alat perkembangbiakan. Jadi jawabannya root. That's correct. Good job, Ihsan. Nomor 7, look at the picture below. Ini ada sebuah tabung, ya. Tabung A, misalnya tabung A ini, tabung B ini, ya. 50 mm dan juga 70 mm. Kok milimeter? Mililiter. I'm so sorry. 50 ml dan 70 ml. Tabung A, tabung B. Ya. Pertanyaannya, a measuring cup filled with water, picture 1, is insert into it, and the water level rises as shown, picture 2. So the volume of the object immersed is, jadi ini kita lihat tadi tabung A awal, tabung awal itu memiliki katakanlah air ya, air sebanyak 50 ml ya. Dan tabung B memiliki massa air sebanyak 70 ml. Ya. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume, ya. Jadi tadi sebelumnya tabung atau gelas tabung, ya, kita masuk awalnya normal 50 ml. Sederhananya gini. Tabung yang berisi air 50 ml itu adalah awal, belum diapa-apain. Terus permukaannya naik, gambar 2, setelah diisi benda gitu, 70 ml. Ditanya, volume benda yang dicelupkan adalah berapa? Ini gampang sebenarnya, karena kita cukup mengurangi saja. Cukup mengurangi saja dari tabung yang kedua dikurang tabung yang pertama, karena dia adalah hasil dari apa? Hasil dari perubahan benda yang dimasukkan. Contohnya batu lah, kita tanya di volume batu gitu. Jadi volume air yang pertama atau maksudnya volume air yang sudah dimasukin batu dikurang volume air yang belum dimasukin batu gitu. Jadi 70 dikurang 50. Jawabannya adalah 20 ml gitu ya. Jawabannya 20 ml. Nomor 8. Some liquids flow much more easily than other. Ink flow is, the answer is slowly. That's correct, ya. Number 9. A part of your eyes which helps you to make sense of light and color is what? The answer. Jadi bagian mata, ya, untuk membantu antum menghasilkan cahaya dan warna adalah retina. That's correct. Number 10. If water is cooled in a refrigerator, the state of or matter of the water changes from apa? Jawabannya kira-kira liquid to solid, or solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid. The answer is A, liquid to solid. Maybe that's all. That's enough from me to explain your answer until number 10, because I have some activities to do right now, and maybe the next questions, this number will be discussed by me in the next section. Thank you for your nice attention. I hope you always in a good condition, and also you can answer those questions from OSN later, ya. Jadi juga antum mudah-mudahan bisa menjawab semua soalnya, dan jangan takut
Bapak ingetin sekali lagi, jangan takut untuk menghadapi soal-soal bahasa Inggris. You don't need to worry. Ya, antum bisa bawa dictionary tapi yang buku, dan banyak belajar lagi di rumah, dan tanyakan kepada bapak ibu pembina antum jika antum menemukan soal yang sulit. Ya, antum juga cari, minta bantu dengan ayah dan bunda di rumah untuk mendampingi Anda mencari soal-soal OSN banyak ya di internet. Dan jika ada kebingungan dari soal tersebut, maka bisa ditanyakan kepada bapak dan ibu pembina. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.